Gubernur Papua Barat nomor .2 SK .800.1.3.3 tentang pemberhentian pejabat pimpinan tinggi Pratama dan administrator di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat, Gubernur Papua Barat, dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari tempat kedudukan jabatan lama sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut ditempatkan ke dalam lajur 5 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 13 Oktober 2023. Pejabat Gubernur Papua Barat, cap tanda tangan Paulus Waterpauw. Untuk perhatian Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian di Jakarta 2 sampai dengan 5 dan seterusnya. Lampiran keputusan Gubernur Papua Barat nomor SK.800.1.3.16 tanggal 13 Oktober 2023. 1. Dr. Robert Kurniawan Ruslan SH.M.M. Jabatan baru, penyusun rencana perundang-undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat. 2. Dr. Anus Yohanes Naum, jabatan baru, penyusun rencana kerja Sekretariat Daerah pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat. 3. Columbus Saidius Mandecan ST, jabatan baru, penyalaan mutu konstruksi pada bidang jasa konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua Barat. Pejabat Gubernur Papua Barat, cap tanda tangan Paulus Waterpauw. Gubernur Papua Barat, keputusan Gubernur Papua Barat nomor .2 SK .800.1.3.3 garis datar 17/18/19 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama, jabatan administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat. Gubernur Papua Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke 1. Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 13 Oktober 2023. Pejabat Gubernur Papua Barat, cap tanda tangan Paulus Waterpauw. Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk perhatian Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian di Jakarta 2 sampai dengan 4 dan seterusnya. Lampiran keputusan Gubernur Papua Barat nomor .2 SK .800.1.3.3 garis datar 17 tanggal 13 Oktober 2023. 1. Otto Parorongan SKM MMKes, jabatan baru, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Barat. 2. Agustinus Melkias Rumbino SIP, jabatan baru Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Barat. 3. Albert Nako SPD MM, jabatan baru Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat. 4.
Octavianus Mayor S. Tos, jabatan baru Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat. Jabat Gubernur Papua Barat, cap tanda tangan Paulus Waterpauw. Lampiran Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor SK 800.1.3.3 garis datar 18 tanggal 13 Oktober 2023. 1. Jacobis Ayomi MSI, jabatan baru Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat. 2. Domingus Koude Esos, jabatan baru Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Barat. 3. Yarini Rubino SE MSI, jabatan baru Kepala UT Pendapatan Daerah Teluk Bintuni pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat. 4. Rahmawati SSI AB MKes, jabatan baru Kepala UPT Farmasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. 5. Cornelia Swabra SE, jabatan baru Kepala Subbidang Retribusi Sektor Sumber Daya Alam pada Bidang Pendapatan Daerah 1 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat. 6. Ronald Auparai SH, jabatan baru Kepala Subbagian Komunikasi Pimpinan pada Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Papua Barat. 7. Anggreni Purnamasari SPT, jabatan baru Kepala Subbagian Tata Usaha pada Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Setda Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Papua Barat. 8. Anike Karunia Sanggemi SE, jabatan baru Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. 9. Lulu Irma Savitri Riani AMD, jabatan baru Kepala Seksi Analis Penerimaan, Distribusi dan Pengamanan pada UPT Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. 10. Aminuddin SSI AB, jabatan baru Kepala Seksi Penyimpanan, Pemeliharaan dan Penyiapan pada UPT Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. 11. Franz Abidonifu SKM, jabatan baru Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Penjabat Gubernur Papua Barat, cap tanda tangan Paulus Waterpauw. Lampiran Keputusan Gubernur Papua Barat nomor *2 SK.800.1.3.3 garis datar 19 tanggal 13 Oktober 2023. 1. Insinyur Sylvia Mari Antonete Makapuri, jabatan baru Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. 2. Om Herio Ernest Gabalin SHUT MP, jabatan baru Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat. 3. Erik Ishak William Ayatanoy SH, jabatan baru Kepala Badan Penghubung Provinsi Papua Barat. 4. Tessa Brian S. Rubekwan SSTP, jabatan baru Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Papua Barat. 5. Tirsa Rombino SSI, jabatan baru Kepala Subbidang Kesehatan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan pada Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat. Pejabat Gubernur Papua Barat, cap tanda tangan Paulus Waterpauw. Selesai. Pengambilan sumpah janji jabatan oleh Gubernur Papua Barat. Kepada pejabat yang akan dilantik serta saksi dan rohaniwan disilakan mengambil tempat.
Dengan hormat kepada Gubernur Papua Barat, disilakan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Mengambil sumpah janji yang akan bertanya kepada saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah janji menurut agama masing-masing? Tentunya saudara akan mengikuti dan menunjukkan kata-kata saya dengan hikmat. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen Protestan, demi Tuhan yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bersama-sama bahwa saya untuk diangkat pada jabatan pimpinan tinggi Pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, akan setia dan taat kepada undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi yang beragama Kristen Protestan, kiranya Tuhan menolong saya. Penandatanganan berita acara sumpah. Tiga, rohaniwan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan perkenannya pada hari ini Senin tanggal 16 bulan Oktober tahun 2023, saya penjabat Gubernur Papua Barat dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama, jabatan administrator dan pengawas di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua Barat. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Papua Barat nomor 800.1.3.3 garis penghubung 17,800.1.3.3 garis penghubung 18,800.1.3.3 garis penghubung 19 pada tanggal 19 Oktober 2023. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan yang Maha Esa beserta kita semua.
Pejabat Gubernur Papua Barat, Paulus Hotapao. Dengan hormat kepada Gubernur Papua Barat, silakan kembali ke tempat. Kepada pejabat yang hadirin disilakan duduk kembali. Yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya pertama harus mengucapkan selamat kepada saudara yang baru saja mengucapkan sumpah dan janji serta setelah dilantik. Semoga amanah yang telah diberikan ini dapat menumbuhkan semangat baru untuk bekerja dan berkarya dengan lebih baik lagi dan penuh tanggung jawab guna melaksanakan pengabdian untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan kita bersama di Papua Barat. Sebagaimana kita sadari bahwa pelantikan pejabat di pimpinan tinggi Pratama, administrator, dan pejabat pengawas hari ini dilaksanakan pertama untuk mengisi jabatan yang kosong, yang kedua adalah rotasi jabatan dan penggantian pejabat berdasarkan evaluasi kinerja serta kebutuhan organisasi. Kegiatan pelantikan dan mutasi pejabat di setiap instansi pemerintah adalah bagian dari kehidupan organisasi sebagai upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, bagian dari pola pembinaan karier, dan upaya penyegaran dan peningkatan kinerja. Jadi Bapak Ibu memang mungkin yang senior pasti pikir-pikir juga saya kok diganti atau di rolling, tapi ingat bahwa di bawah saudara-saudara juga ada generasi berikutnya yang memang memerlukan segera rangkaian-rangkaian karier mereka yang mereka harus juga bisa ditempatkan dalam posisi-posisi tertentu. Karena itu bagian-bagian yang memang menjadi penilaian kita memang berat, Bapak Ibu jujur saja berat untuk membuat keputusan-keputusan seperti ini. Tapi pasti ini juga ada satu sisi mungkin yang Bapak Ibu berpikir dengan berbagai pikirannya masing-masing, tapi ada sisi yang mungkin kurang enak ya. Tapi ada bagian lain yang mereka juga merasa bersyukur kalau diberikan ruang, diberikan kesempatan untuk meniti karirnya dalam pemerintahan ini. Untuk itu bagi masing-masing pejabat khususnya yang dipromosikan pada jabatan yang baru untuk segera memahami tugas pokok, peran fungsinya, kemudian juga menyesuaikan diri dengan unit kerja yang baru dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, bekerja saling bersinergi antara pejabat dan staf yang pada akhirnya diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Hadirin yang saya hormati, selaku pejabat pembina kepegawaian, saya perlu menegaskan kepada saudara yang baru saja dilantik bahwa jabatan merupakan amanah yang tidak terlepas dari cobaan, tetapi juga tantangan dan juga godaan. Ini memang kata orang ketika pada posisi tertentu itu angin juga makin kencang bertiup dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat dan lain sebagainya. Jadi bagaimana caranya kita untuk tetap aman dan selamat dalam rangka mempertahankan kedudukan jabatan itu? Salah satu kuncinya adalah bekerja berdasarkan tugas pokok, peran dan fungsi saudara. Itu saudara jalankan dengan baik, pasti saudara aman. Tapi kalau saudara sudah mulai berpikir tentang kepentingan, saudara sudah mulai berpikir tentang hal-hal yang lain yang ada urusannya dengan ini, itu persoalan bagi saudara. Dan itu bila terjadi nanti sebuah keputusan, maka saudara harus terima. Jadi sebuah evaluasi bersama. Ya, itu kira-kira. Untuk itu saya berharap agar dapat melaksanakan amanah dan kepercayaan ini dengan sebaik-baiknya. Perlu juga disadari bahwa dengan kedudukan yang tinggi, maka ada tanggung jawab yang besar pula yang harus dilaksanakan. Tanggung jawab terhadap organisasi, penggunaan anggaran dan juga staf di
di bawahnya. Saya berikan amanah kepada saudara, mohon dengan sangat sebagai pejabat baru, grip, ya, kendalikan para staf di bawahnya. Karena mereka lah kekuatan kita, mereka lah backbone kita. Artinya saudara-saudara bisa bekerja dengan baik, maksimal, dan mencapai target-target tertentu bila stafnya ini bergerak juga, bekerja dengan baik, sesuai dengan amanah yang diberikan pada mereka. Kendalikan betul. Ya, saya tadi sambil jalan dengan beberapa pimpinan PD, saya sampaikan, ini kalau saya, ya, prinsipnya tegak lurus. Jadi kalau ada diperintahkan seperti ini, ya kerjakan itu. Nanti kendalanya di mana, hambatannya di mana, lapor pimpinan. Berbagi kita, sharing, berbagi persoalan. Ya, jangan didem, jangan didiamkan. Nanti akhirnya karena tidak bisa mengerjakan ini, akhirnya mulai ogah-ogahan, mulai tidak disiplin, mulai kabur, mulai macam-macam, dan lain sebagainya. Demikian juga sebagai pimpinan, kita memang harus ketat untuk mengikuti kerja daripada staf kita masing. Kenali mereka dengan baik, ya. Bapak Ibu, saya dengan misalkan sekarang anak-anak yang ikut dengan saya sudah cukup lama. Mereka itu, saya jadi Kapolda di Papua, Kapolda di Papua Barat, Kapolda di Sumatera Utara, ya, balik lagi jadi Kapolda di Papua, ya, mereka ikut. Saya kadang-kadang keras dengan mereka, dalam arti tegur keras ketika mereka membuat kesalahan. Tetapi saya juga sebagai bapak, sebagai kakak, saya juga humanis dengan mereka pada saat-saat tertentu. Ajak mereka sebagai teman, sebagai sahabat. Pola-pola begini yang kita harus lakukan. Jadi jangan hanya modal kerja saja. Karena anggota juga pasti capek juga dengan beban-beban yang mereka punya. Tapi dekati mereka, kapan diperlakukan sebagai staf dalam kerja-kerja, kapan diperlakukan sebagai sahabat, kapan diperlakukan sebagai teman, kapan juga sebagai anak keluarga, begitu ya. Ini penting Bapak Ibu, karena kata kunci keberhasilan itu ada di situ. Backbone kita ini, kekuatan yang ada di kita ini, kalau digerakkan dengan baik, sama lah. Orang bilang, orang pakai sebuah sampling sapu, ya. Sapu kalau dipakai satu lidi saja tidak akan mampu, dua lidi saja tidak mampu. Tapi kalau diikat bersama-sama, maka dia mampu membersihkan apa yang kita mau. Kira begitu. Dan dengan umumnya, ya, maknanya itu. Kita sendiri tidak mampu ketika kita tidak menggerakkan kekuatan yang ada di bawah kita. Demikian juga bagaimana cara menggerakkan, ada cara-cara yang sudah punya kiat-kiat dan cara-cara yang baik. Saya yakin itu. Perlu saya ingatkan pula bahwa setiap posisi jabatan adalah penting bagi organisasi karena masing-masing saling membutuhkan. Untuk itu syukurilah jabatan yang telah diamanahkan kepada saudara. Bekerjalah dengan semangat karena apa yang dikerjakan sekarang dengan baik dan benar akan mempengaruhi karier saudara-saudara selanjutnya ke arah yang lebih baik. Selanjutnya saya berharap para saudara-saudara yang baru dilantik agar memperhatikan dapat mempelajari aturan-aturan yang merupakan dasar pelaksanaan tugas, mulai dari peraturan gubernur, peraturan daerah, sampai dengan undang-undang dan seterusnya, karena dengan memahami aturan tersebut diharapkan saudara-saudara dapat mempermudah pelaksanaan tugas dan menghindarkan diri dari permasalahan-permasalahan hukum. Bapak Ibu, yang menjadi tadi backbone, cucu atau jarum daripada sebuah tugas itu adalah anak buah kita, itu staf kita yang punya kapasitas dan kemampuan itu. Pakai mereka dengan baik, ya. Dan saya berharap di era kita sekarang jangan saudara berharap lagi dengan KKN, ya. KKN artinya semua dari satu lingkungan keluarga saya, semua dari sekitar famili saya, semua dari sekitar kampung saya, semua tidak. Cari mereka-mereka yang betul-betul punya kemampuan, dorong dia, berikan dia semangat, tambahkan lagi kemampuan dan lain sebagainya. Sehingga waktu ke waktu organisasi ini, organisasi pemerintah yang memang diharapkan mampu
mewujudkan semua apa yang menjadi kebijakan negara, tapi juga menjadi harapan masyarakat itu. Ya, saya tadi bicara di apel cukup keras, Bapak Ibu, biar saudara paham bahwa ya seperti itu. Ya, seperti itu. Kita mau kerja kita untuk apa? Itu yang saya selalu, bagi saya selalu bertanya pada diri saya, untuk apa saya ada di sini? Itu kadang-kadang bahasa itu saya selalu pakai. Dulu sejak saya menjadi polisi, Bapak Ibu, 36 tahun saya mengabdi negara bangsa. Tidak pernah saya pikir diri saya. Tidak pernah saya pikir tentang saya pribadi dan keluarga, tidak pernah. Begitu. Mungkin Bapak Ibu lihat, misalkan karena saya sekarang menjadi PJ, terus pemilihan ditolak saya ajak masuk, kemudian tempatkan posisi ini. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Karena bagi saya itu hal yang tabu bagi saya. Karena jangan sampai orang mengecap saya seakan-akan saya adalah seorang sosok yang hanya mau dengan jabatan, tapi juga hanya mau dengan sebuah kepentingan. Tidak. Kepentingan saya itu hanya urus bagaimana kebijakan negara dan masyarakat, harapan masyarakat, itu saja. Makanya Bapak Ibu memang kadang capek juga. Orang bilang kalau sekarang ini kalau hitung-hitung tidur itu saya banyak utang tidur. Ya, utang tidur. Karena saya coba tidur maksimal, tapi pagi itu masih rasa berat juga. Karena utangnya terlalu banyak. Waktu. Tapi tahu kan kadang-kadang saya tiba di bandara, langsung saya kerja. Kadang tidak mandi lagi, langsung saya cuci muka saja. Kadang tidak cuci muka lagi, langsung gas. Karena keterpanggilan itu. Bagi saya itu prinsip-prinsip yang saya bisa lakukan, saya jalankan seperti itu. Ya, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih kemampuan yang sekarang sudah masuk ke usia 60 tahun, masih seperti ini. Itu saya bersyukur. Pengabdian saya akan maksimal untuk kepentingan masyarakat itu. Jangan nanti kita sudah jalan segel, kata orang kan, sudah mulai tangan sudah goyang-goyang, baru mau rindu untuk melayani. Tidak. Ketika kita masih diberikan kemampuan dan kekuatan itu, syukur kita itu adalah kita kembalikan dengan cara kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan terbalik, Bapak Ibu. Sama dengan sekarang, saya mengkritisi semua orang ketika saya menjabat. Bukan nanti saya tidak menjabat, kalau nanti saya mulai bicara banyak begini. Tidak. Kita katakan ya bila ya. Tidak. Pasti sakit, menyakitkan bahkan. Tapi itu penting. Dan bukan tiap hari kita harus dengan orang bilang kayak apa, tiap hari gonggong-gonggong, tidak. Kita polahkan itu dengan sebuah bentuk-bentuk hubungan komunikasi yang indah, yang baik. Tapi ketika ada sebuah persoalan, langsung tegur, jangan tunda. Begitu. Nah, sebagai bapak-bapak ibu juga saya kadang-kadang susah hati itu, ya, bukan curhat jarang lapor. Ini minta maaf, saya baru ketemu tabiat atau kebiasaan jarang lapor ini. Kalau itu penting, Bapak. Jarang lapor itu mesti langsung ke saya. Kalau dalam grup, ya saya ikut itu. Ya, cuma kan banyak ya. Jadi kadang-kadang saya sempat baca, saya ucapkan terima kasih. Sempat baca, saya kasih komentar. Tapi kalau tidak, sudah. Nanti tidak mungkin. Saya kan manusia yang tidak duduk di meja. Dalam arti handphone 5 misalkan taruh di sini, nanti saya tinggal jawab satu-satu saja. Itu kalau saya di belakang meja, Bapak Ibu. Saya bergerak, dan saya bertemu dengan banyak orang. Kan tidak elok, sekiranya ada setiap WA saya harus jawab depan orang. Tidak elok. Nanti ada waktu, baru saya buka. Tapi kadang-kadang sudah lewat. Kalau Bapak Ibu paham tentang karakter itu, seharusnya japri saja. Tembak langsung. Telepon langsung. Kecuali saya melarang. Misalkan ya. Saya
jangan ganggu saya, kecuali begitu. Tidak, mau kapan saja. Kita ada waktu, pasti saya jawab. Saudara miss call misalkan, pasti saya jawab. Begitu. Nah, ini kita harus pahami tempat-tempat kedudukan kita masing-masing. Jadi bahasa saya begini Bapak Ibu, karena saya latar belakang polisi ya, berbagi beban. Setiap ada kejadian, kalau saya dulu ya, setiap ada kejadian, wah kejadian ini kalau saya pikul sendiri, saya mencret ini, tapi saya lapor kepada pimpinan, itu saya berbagi beban. Pimpinan lapor ke pimpinan yang lebih atas lagi, itu berbagi beban. Sehingga sebuah tempat kejadian ditangani mulai dari atas, tengah, sampai ke bawah. Itu cara pandang. Bukan saudara diamkan, apalagi nanti ada hubungan dengan nih, stop, saya punya ini, siapa bapak punya ini, siapa tete punya ini. Tidak begitu. Itu ambil saudara. Orang Surabaya mengatakan PN, kawan, mana badok lo, kira-kira gitu. Kita kan hanya mau maintain sini. Gitu. Ya, kan 1 tahun lebih sudah tahu lah karakter diri saya seperti itu ya. Sekali lagi itu hal-hal yang positif, saudara bisa diskusikan dan mau kita bisa pakai cara begini. Dan kalau yang negatif terus kasih tinggal begitu. Jadi selamat untuk saudara yang diberikan amanah hari ini, tapi bagi saudara yang antara belum diberikan kepercayaan, saudara evaluasi karena saudara masih punya masa jabatan atau tugas yang panjang, bukan hari ini, bukan berhenti saat ini, tidak. Saudara kerjakan itu semua. Bapak Ibu, saya kalau kembali ke berkaca dari pribadi saya, begitu saya dikasih jabatan, saya kerja Bapak Ibu. Nah itu jadi saya. Begitu. Suatu saat waktu saya masih Surabaya dulu pertama masuk kepolisian, saya cerita sedikit ya. Itu saya sebagai perwira Samapta itu penjagaan. Bapak Ibu, setiap hari saya harus membawa seragam saya itu 2. Karena zaman itu tidak ada AC, kantor-kantor itu dipasangin saja. Sementara kejadian itu luar biasa, dan kita diberikan patok. Setiap kejadian, jangan media cetak yang lebih dulu muncul, kita harus cepat lapor kepada pimpinan, mulai dari Polda, Polwil, sampai dengan Polres. Jadi kerja kita tuh jadi basah ini, orang bilang keringat, kering di badan itu, jadi tempel ini, ya apa, bilur-bilur, orang bilang kerak-kerak garam itu, karena keringat itu, tempel di mana-mana, karena basah, kering di badan, jadi nanti ganti, kira-kira begitu. Tapi dengan pekerjaan seperti itu, ternyata oleh pimpinan diawasi Bapak Ibu. Pertama kalau malam hari di luar jam kerja, direkam. Bagaimana cara kita mengecek, mengawasi, mengarahkan, mengontrol polsek-polsek. Gitu. Setiap 15 menit Bapak Ibu, saya kontrol, tidak pernah tidur saya. Karena pikir saya mewakili pimpinan. Dan saya harus jaga ini barang baik, terutama tahanan. Tahanan tidak boleh kabur, anggota tidak boleh tidur. Saya cek terus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hanya 2 bulan, kurang sedikit, saya dipanggil oleh pimpinan. Dek, kamu itu cepat sekali ya menguasai Surabaya. Tapi saya akhirnya mengaku dosa. Dia bilang, Bapak tidak, saya kecil besar di sini Bapak. Oh, pantas kamu hafal sekali ya, gang-gang, kampung-kampung dan
jalan-jalan dan lain sebagainya. Ya, bapak saya memang anak Papua, tapi saya sekolah di sini sejak SD, SMP, SMA. Saya paham, Pak. Oh, au-au terus. Hasilnya begitu saya keluar, surat perintah keluar juga. Saya dipindahkan sebagai Wakasat Reserse. Tugas Pamapta teman saya itu 2 tahun, rata-rata 1 tahun. Saya hanya 2 bulan. Itu Bapak Ibu. Karena saya paham tentang tugas pokok, peran dan fungsi saya. Nah, itulah pribadi saya ini. Jadi saya sejak kecil, orang bilang dari remaja dulu, saya sudah dibentuk seperti ini. Kerja dan kerja. Makanya dong mungkin, Aceh ini bagaimana ini? Ya dong, pelajari sisi-sisi itu. Termasuk kalau ada kejadian, saya lapor. Dengan kami di Polres, ya, lapor ke Polwil, Polwil lapor ke Polda, sharing informasi, sharing laporan. Ada kejadian terjadi, pembunuhan di sini, maka ini semua datang. Gitu. Tidak mungkin saya diam-diam. Ayo, kita ke tempat kejadian. Tidak mungkin. Karena 1 hari, 24 jam, itu berapa kira-kira kejadian yang terjadi di kota besar Surabaya seperti itu. Nah, pola-pola ini yang saya maksud. Artinya bahwa dalam pembinaan karir kita, dalam tugas-tugas peran kita sebagai pejabat di suatu titik juga sharing, Bapak Ibu. Jangan diam. Karena kalau diam itu muncul interpretasi, muncul dugaan-dugaan. Dia paham berarti dia bertugas ini. Itu. Dia bisa kan tidak di pekerjaan. Itu. Pasti pimpinan begitu pikirannya. Mulai meluncurkan orang, cek, awasi, kontrol, lihat. Kalau sudah seperti itu, artinya tinggal tunggu waktu. Nah, itu saya mau kasih kunci-kuncinya. Yang terakhir, saya mau kasih tahu begini. Ketika kita dalam sebuah jabatan, Bapak Ibu, itu prinsipnya, itu jabatan puncak. Puncak artinya ada banyak orang yang merebut jabatan itu. Sehingga saudara harus mempertahankan dengan bekerja sungguh-sungguh. Karena kalau tidak, diambil orang lain. Itu kuncinya. Jangan lengah. Kita saudara sudah diposisikan dalam sebuah jabatan. Jangan lengah. Sedikit pun tidak boleh. Kerja dengan sungguh-sungguh. Tugas pokoknya itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Hari ini saya bicara di ruangan sudah beda ya, suaranya jelas, suasananya jadi lebih hikmat. Coba awal-awal kita masuk sini, dengung lah, suara kurang jelas lah, apa. Tapi saya lihat ini ibu-ibu PKK dorong, paham lah petugas ini, dong pelolanya dengan baik. Tepuk tangan dong untuk PKK dong. Tapi ada yang bagian kerja untuk urus kantor, urus rumah, urus fasilitas, jarang kesana kemari terus. Tapi kalau ditanya anggaran habis, yang benar saja dong. Kemana? Sekali lagi saya mau kasih tahu sama saudara nih, hati-hati nih barang-barang begini. Ini anggaran negara ini. Dan dia kedaluarsa, tidak pernah kedaluarsa itu. Kalau kita salah dalam menggunakan anggaran itu, persoalan. Saudara mau sampai kapan akan diminta bertanggung jawab. Hati-hati. Gitu. Itu pesan-pesan. Pesan-pesan Jadi jangan marah dengan saya, jangan hati partai saya. Ini kan bagian yang saya kadang-kadang bicara begini sudah strict, kamu kayak bahasa ini, kayak bahasa lurus-lurus begitu sudah. Tapi saya orang yang humanis, dalam arti saya juga paham tentang keadaan saudara. Ini sebenarnya perputaran sudah harus, waktu bulan-bulan yang lalu kita sudah harus lakukan. Tapi saya masih coba tetap memberikan ruang, kesempatan, kita cek, kita lihat,
berakhirnya hancur. Kalau begitu kita selesaikan saja, kira-kira begitu ya. Ini sudah turun lama ini persetujuan pimpinan berkaitan dengan ya sebagai penjabat beda dong dengan definitif ya, karena saya diikat dengan rambu-rambu, lakukan semua tugas, tetapi harus lapor dulu ke Mendagri, nanti persetujuan lapor ke Komisi ASN, persetujuan lagi pertimbangan teknik ke kepegawaian nasional negara. Jadi jalur ini aja kadang-kadang bikin lama ya. Kira begitu. Sekali lagi selamat untuk saudara yang mendapat amanah ini ya. Untuk saudara yang sementara dievaluasi, sudah jangan kecil hati karena waktu masih panjang, sudah karya terus bekerja dengan baik. Sang pencipta yang kuasa lihat kerja saudara. Mungkin pimpinan pimpinan kita tidak bisa amati satu persatu, tapi kerja saudara itu di mata Tuhan itu akan punya nilai dan manfaat sendiri. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.